27 ya. Kita hitung dengan cara yang sama, kita hitung tadi dengan menggunakan sistem LPT. Ternyata dia terlambat juga, terlambatnya parah juga, sebanyak 480 hari mereka telatnya, atau rata-rata 80 hari per konsumennya ini telatnya. Sedangkan pada penggunaan sistem yang keempat atau EDD, jadi yang dijanjikan duluan selesai yang dilakuin dulu, itu setelah kita hitung, tadi kan yang dijanjikan selesai dulu yang ini kan ya, 10 hari yang paling pendek ini, yang 30 hari selesai, janjinya selesai ini loh, kita urutin dari ini yang paling kecil ke yang paling besar. Nah ternyata setelah kita lihat, nggak ada yang terlambat, dari EDD ini nggak ada yang terlambat, jadi bisa kita simpulkan seperti ini pada slide selanjutnya. Kayak gini jadinya. Nah, bisa kita simpulkan ada pada tabel 8.16 di buku teman-teman, ada pada halaman 8.28 ya. Di sini dari keempat sistemnya ini kita lihat dengan waktu jumlah pemrosesannya kayak gini, sama semuanya pasti ya, dengan jumlah keterlambatannya. Nah, ternyata yang paling baik adalah yang EDD, dimana yang dijanjikan selesai duluan itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Ini adalah yang paling baik karena dia tidak ada keterlambatan sama sekali. Jadi pelayanannya yang paling maksimal untuk kepuasan konsumennya. Seperti itu. Intinya kayak gitu aja ya, masalah sistem pelayanan itu. Semuanya tergantung pada perusahaan akan melakukan pelayanan-pelayanan seperti apa. Nah, di buku kita ini juga dia menjelaskan yang namanya penjadwalan pelayanan yang memerlukan model khusus. Biasanya ini model-model yang nggak bisa diterka ya, istilahnya ini model-model khusus yang nggak bisa menggunakan keempat sistem tadi. Jadi kan ada perusahaan-perusahaan misalnya aja kayak UGD gitu, kalau misalnya dia pakai sistem yang pertama, yang FCF, yang pertama kali datang, yang pertama kali dilayani, ternyata ada pasien gawat darurat baru kecelakaan nih datang, terus dia butuhkan pelayanan cepat, dan dia lebih parah walaupun dia sebenarnya pada urutan kesekian, maka dia nggak mungkin dong dibiarin ngantri dulu, keburu tewas ntar orangnya. Jadi kan pasti dia akan dilayani terlebih dahulu. Jadi kayak gitu. Jadi ini biasanya pada sistem-sistem yang pelayanan yang khusus yang berkaitan sama yang namanya nyawa atau yang namanya kenyamanan konsumen yang paling diutamakan. Misalnya juga ada juga berkaitan dengan tempatnya mungkin jauh atau waktunya membutuhkan prioritas yang lebih cepat daripada yang lainnya. Jadi misalnya saja di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu pelayanan dokter, seperti yang saya bilang tadi, yang kayak UGD atau yang kayak orang sakit, pasti semua pasien nggak mau dong ngantri lama-lama. Tapi misalnya saja di sini dokternya ini menggunakan sistem appointment, jadi sistem janji mungkin ini dokternya dokter yang praktek gitu ya, atau dokter gigi, atau misalnya dokter mata. Jadi kita bikin janji dulu kapan sih mau periksa atau mau check up. Jadi konsumen atau pasiennya sama dokternya ini juga lebih nyaman gitu. Dokternya tahu kepastian berapa konsumen yang harus dia layani, pasien yang harus dia layani hari ini, dan si pasiennya sendiri memiliki kenyamanan ketika dia hanya perlu datang pada saat jamnya atau jam antriannya sudah pada waktunya. Jadi dia nggak akan menunggu lama-lama antri sampai ngantuk-ngantuk gitu, nggak perlu seperti itu ya. Biasanya mereka menggunakan sistem namanya sistem appointment atau sistem janji dulu, booking waktu dulu sama dokternya itu gitu. Nah, nggak jauh berbeda juga ada yang namanya pelayanan rumah makan kayak gini. Jadi misalnya teman-teman mau ngadain party acara syukuran atau acara ulang tahun dengan jumlah massa yang banyak, jadi mau takbirannya orang banyak. Sedangkan kalau misalnya kita langsung datang, biasanya kan kebanyakan itu tempatnya nggak cukup ya. Atau misalnya kita datang, ternyata tokonya tutup atau restorannya tutup, terus ternyata restorannya penuh, sesak, nggak ada tempat lagi buat banyak orang, kan juga nggak mungkin pisah. Nah, biasanya juga mereka melakukan yang namanya ada nih sistem khusus buat menangani itu. Rumah makannya ini mereka membuka namanya sistem reservasi atau pemesanan terlebih dahulu. Jadi kita telepon dulu ke rumah makannya, mau pesan buat berapa orang, jam berapa, kapan gitu. Jadi si rumah makannya ini memiliki kepastian berapa banyak yang dia siapkan, dan untuk konsumen sendiri dia juga akan memiliki kepastian bahwa
bahwa seluruh yang akan mereka order itu telah disiapkan dengan baik, sehingga nanti dia nggak perlu tunggu berlama-lama lagi, nggak perlu berebutan lagi sama konsumen-konsumen lainnya. Itu adalah kelebihannya yang bila si rumah makan ini melakukan pelayanan sistem reservasi. Nah, terus ada lagi yang namanya penyewaan atau persewaan mobil. Di sini ini juga sama seperti rumah makan ya, istilahnya juga mereka biasanya juga melakukan sistem reservasi. Jadi kita telepon dulu sama showroomnya kalau mau nyewa mobil sekian pada jam sekian, mobilnya ada apa enggak. Jadi ketika kita datang ternyata mobilnya nggak ada, itu kan juga susah. Jadi kayak gitu, hanya untuk mempermudah antara pelanggan dan si pemilik usaha itu. Selain 3 ini masih ada lagi yang keempat ini namanya pelayanan pesanan hotel. Misalnya sama aja ya, jadi kita reservasi dulu ada nggak kamarnya mbak gitu. Misalnya kita telepon dulu ke hotelnya, kita mau booking buat hari ini, jadi biar nanti kamar kita nggak diambil orang gitu loh kamar. Jadi kita datang emang bener-bener capek, lelah, kamarnya udah tersedia di situ. Terus sistem pelayanan pengiriman ini biasanya mereka menggunakan FCF ya. Kalau ini memang seperti itu. Jadi ini sama-sama masuk khusus. Kenapa? Karena yang namanya pengiriman kalau mereka menggunakan yang lain itu kan masih belum pasti. Nah, yang udah pasti dimanapun tempatnya, berapa banyak pun pengirimannya teman-teman atau berapa lama pun itu membutuhkan untuk dikirim, mau dikirim ke seberapa jauh pun, yang pertama kali datang itu yang akan dikirim duluan gitu loh kan misalnya kan karena kenapa biasanya mereka sistemnya itu kan per hari ya, jadi diambil misalnya pagi sore diambil diangkut ke pusatnya gitu. Jadi yang pertama datang ya udah duluan masuk daripada yang besoknya datang kayak gitu untuk yang kelima ini. Sedangkan yang keenam ini UGD seperti yang saya contohkan tadi, itu sistem pasien yang datang ini dibedakan, ini kondisinya khusus ya, jadi yang paling kritis biasanya itu yang akan terlebih dahulu dilayani. Nah, saya pikir untuk mau KB2 itu cuma itu aja. Dari teman-teman ada yang ditanyakan untuk kegiatan belajar 2, Mbak Rita, Mbak Titin, Mbak Sri Rahayu. Terus ada yang ingin ditanyakan kah dari kegiatan belajar 2 untuk modul 8-nya? Mbak Helen, bagaimana? Apa sudah mengerti sehingga bisa saya lanjutkan ke kegiatan belajar yang lain? Halo, semua masih di line kan? Halo, Mbak Rita, Mbak Siti, apakah sudah jelas semuanya ya? Bisa saya lanjutkan ini? Apa yang ditanyakan lagi dari keempat sistem tadi? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Kita masuk ke model yang kedua ya. Oke, Mbak Titin. Kita lanjut di sini ke KB ketiga. Tapi di sini kita baru bahas ini yang kedua sebenarnya. Ini yang ketiga ini kita pengen tahu tentang model penugasan minimal. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana sistem yang akan kita pakai dalam perusahaan. Nah, selanjutnya nih udah tahu sistemnya, terus sekarang kita bagaimana cara mengelola karyawan kita. Jadi kan kita setiap karyawan itu yang kita miliki pasti mereka punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Jadi kinerjanya pasti beda-beda. Untuk mereka kinerjanya nggak mungkin sama persis 100% tuh nggak mungkin, kecuali mereka mesin ya. Kalau mesin pasti sama ya, kalau mesin berapa banyak pun akan sama mesinnya kalau dia jenisnya sama. Tapi yang namanya manusia itu nggak akan mungkin kan, pasti ada naik turun, drop up dropnya toh di situ. Jadi dia nggak akan selalu sama. Otomatis yang karyawan ini di sini kita sebagai pemimpin ya, mbak, mas-masnya ini sebagai manajer pasti harus bisa bagaimana sih memaksimumkan kinerja karyawan kita, memanfaatkannya itu harus maksimal. Jadi kita harus melihat karyawan mana potensinya apa, jadi dia sesuaikan dengan potensinya dia. Jadi kita nggak rugi juga gitu loh, gaji mahal-mahal, kita juga harus dong dapat yang maksimal sebagai seorang manajer. Jadi agar kerja tim pun maksimal dengan hasil yang maksimal pula ya. Di sini biasanya ini oleh karena itu ada yang namanya model penugasan. Jadi di sini kita melihat optimasi penugasan dari sejumlah karyawan. Jadi kita
kita pengen tahu optimalnya ini gimana sih untuk mengelola karyawan yang seperti ini. Jadi misalnya kita punya berapa karyawan, itu gimana sih caranya supaya nanti kinerjanya itu maksimal. Jadi kerja timnya ini benar-benar menghasilkan hasil yang paling maksimal. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa data ya, di antaranya satu, jumlah tugas yang perlu diselesaikan. Jadi tugas-tugasnya apa aja, kita list dulu. Terus jumlah karyawan yang akan mengerjakan tugas tersebut. Jadi berapa banyak sih karyawan yang akan bekerja di situ? Tentunya kita harus punya data itu dulu. Terus ukuran kesuksesan penyelesaian tugas karyawan. Maksudnya gimana? Jadi kita tahu pekerjaan ini dikatakan bagus, pekerjaan itu dikatakan oke, jika hasilnya gimana. Mungkin kalau untuk sales ya, mungkin ketika penjualannya mencapai pada tingkat sekian, itu baru dia dikatakan sukses. Atau kalau bagian produksi, ketika dia bisa memproduksi sebanyak ini, sebanyak A, sebanyak berapa gitu, itu baru dikatakan sukses. Jadi ada tolak ukurnya di situ. Terus yang keempat adalah tujuan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Oke Mbak, nggak apa-apa, selamat bergabung ya. Nah, di sini kita lanjut ke selanjutnya. Kita langsung main di contoh ya di sini. Teman-teman bisa lihat contoh ini ada pada halaman 8.40. Ya, 8.40 di situ ada contohnya. Biar bisa dicoret-coret bukunya ya. Yang pertama ini contohnya saja, misalnya nih diketahui CV Karya Jaya, dia itu punya 5 orang karyawan dengan pekerjaan yang berbeda-beda ya. Pastinya karyawannya ini kerjaannya, job desk-nya dia beda-beda. Setiap karyawan itu diputuskan oleh perusahaan akan mengerjakan satu job desk saja. Jadi dibagi dulu awalnya, ini kan masih CV ya, masih istilahnya masih nggak terlalu besar sekali, masih tahap awal nih, tahap baru memulai. Dia punya juga cuma 5 karyawan. Nah, karyawan ini kita singkat dengan K, dan tugasnya ini kita singkat dengan T. Kita buat tabelnya dulu kayak gini caranya, biar kita mengetahui karyawan dari 5 orang karyawan ini mereka harus mengerjakan tugas yang mana sih sebenarnya agar semua itu maksimum kayak gitu. Karena tugas T1, T2, T3, T4 sampai T5 ini jam selesainya itu akan berbeda-beda. Dan K1 sampai K5 ini mereka juga punya potensi yang berbeda-beda, sehingga mereka menyelesaikannya pun akan berbeda-beda gitu loh. Kayak gini aja misalnya ya, untuk menyelesaikan T3, karyawan yang pertama ini, karyawan kita yang K1 ini, si K1 ini dia menyelesaikannya butuh waktu 8 jam. Sementara karyawan yang lain dia menyelesaikannya butuh waktu 7 jam saja. Otomatis kalau logikanya ini kita nggak mungkin dong milih yang pertama, karena pasti kerjanya lebih lama, itu pasti membutuhkan waktu. 1 jam itu akan sangat berharga kan ketika dia digunakan untuk mengerjakan hal yang lain. Misalnya saja ketika dia ditugaskan untuk mengerjakan T4, dia cepat nih 8 jam selesai. Sedangkan yang lainnya bisa ada juga 8 jam, 7 jam, 7 jam, 7 jam. Jadi dia ini lebih berpeluang buat dia mungkin. Karena yang lain ada yang lebih tidak efisien lagi dari dia, atau sama lama kerjanya sama. Itu. Kalau misalnya contohnya lagi ya, si K4 ini, ketika dia mengerjakan T3 dan T4, dia akan lebih cepat daripada teman-temannya. Tapi ketika dia mengerjakan yang lain, misalnya nih T9 ini T2 nih ya, 9 jam ya, dia termasuk bukan orang yang paling cepat di sini. Jadi dia pasti nggak ahli di sini dong. Ahlinya dia kalau nggak di T3 ya T4. Nah, di sini dengan cara pemodelan ini, penugasan ini, kita mau tahu sebenarnya karyawan 1, 2, 3, 4, 5 ini cocoknya mereka bekerja pada kegiatan yang mana. Seperti itu, pada tugas yang mana. Caranya bagaimana? Caranya akan ditampilkan pada slide berikutnya ya. Nah, di sini untuk tahu ini sebenarnya kita punya 4 prosedur. Yang pertama itu adalah pengurangan per baris ini ya. Yang kedua adalah pengurangan per kolom. Yang ketiga adalah tes optimasi, dan yang keempat adalah penugasan final projectnya yang mana nih, itu yang keempat. Di sini kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang pertama ini namanya pengurangan per baris. Jadi kan tadi kita udah punya kolom nih. Ini nih kolom data kita, berapa jumlah karyawan kita, berapa jumlah tugasnya, dan berapa lama kinerjanya. Tolak ukurnya ini adalah tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya dia jam. Di sini dia menggunakan jam selesainya tuh kayak gimana penyelesaian tugasnya, jamnya. Tolak ukurnya dia adalah jam. Seperti itu. Kita lihat di sini
Nah, gimana apa sih maksudnya pengurangan